Kita mulai ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah. Nah, insya Allah pada pembelajaran hari ini kita coba belajar bersama-sama ya, memanfaatkan kelemahan sekaligus keunggulan dari jenis soal pilihan berganda. Nah, nantinya sebagian besar ujian yang akan kita atau kakak-kakak, abang-abang ikuti adalah jenis soal yang berbasis soal pilihan berganda. Soal berbasis pilihan berganda. Yang pada hakikatnya soal pilihan berganda itu soal pilihan berganda bentarnya kenapa? Baik ya, soal dengan bentuk pilihan berganda pada hakikatnya tidak hanya menyertakan soal, nggak cuma ada soal, tapi juga menyertakan opsi pilihan jawaban yang bisa kita pilih. Ada jawaban A, B, C, D, dan E. Nah, jawaban ini sebenarnya bisa kita pilih. Perhatikan ya. Bisa kita pilih. Nah, sebenarnya kalau kita kaji lebih sederhana, ya, kalau kita kaji lebih sederhana, soal tes CPNS atau tes sekolah kedinasan itu lebih menekankan pada unsur berpikir dibandingkan mencari. Jadi berpikir itu lebih dominan dibandingkan mencari. Baik, kita contohkan, ya, baik kita contohkan. Saya ambil contoh, ya. Saya ambil contoh, misalnya, ya, nomor satu. Perhatikan nomor satu. Sebuah kotak pembungkus bola berbentuk kubus, ya, sebuah kotak pembungkus bola berbentuk kubus memiliki ukuran panjang rusuk X. Pada kotak tersebut dimasukkan sebuah bola. Jadi bola yang dimasukkan ke dalam kotak sehingga bagian dinding-dinding bola bersentuhan dengan dinding-dinding kotak. Pertanyaannya, berapakah perbandingan volume kotak? Jadi yang ditulis pertama itu Kak, Bang ya, volume kotak dibandingkan dengan volume dari bola. Nah, sekarang perhatikan, ada hal yang bisa kita tadi ya, kita ambil sebagai bagian dari cara berpikir. Bagian dari cara berpikir, sehingga mungkin tidak semua soal itu layak dicari, tapi bisa juga dipilih. Nah, kalau volume kotak dan volume bola, di mana bola dimasukkan ke dalam kotak, artinya wadah kotak lebih besar dibandingkan bola. Kenapa? Bisa isi bola dalam kotak, ya. Sementara jangan lupa pi dinyatakan nilainya menjadi 3,14 atau dalam bentuk yang lain 22/7 atau tepatnya ya sekitar 3,14 lah. Nah, artinya bola identik dengan menggunakan pi. Artinya ya, mohon jangan dicoret ya. Artinya untuk volume bola yang letaknya di belakang itu yang layak ada pi-nya. Maka jawaban-jawaban yang menempatkan salah tempat pi di depan seperti ini nggak boleh dipilih. Karena yang di depan bagian adalah untuk volume kotak. Paham ya? Jadi volume kotak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
karena bola dimasukkan ke dalam kotak, artinya volume kotak lebih besar daripada volume bola. Kalau kita tadi sudah nyatakan bahwasanya pi nilainya 3,14, kalau dikali 3 jadi 9. 4 banding 9 lebih besar yang di belakang. Maka ini juga bukan jawabannya. Kenapa? Karena bagian yang di belakang lebih besar daripada bagian yang di depan. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah ya, kalau pi-nya nilainya 3,14, maka untuk konsep ini ya, tanpa mencari ya, tanpa mencari untuk konsep ini, mohon diperhatikan ya untuk konsep ini berarti, ini tertutup dengan ya, konsep ini artinya karena bolanya pas bersentuhan dengan kotaknya. Iya, kalau lebih itu lebih sedikit. Tidaklah sampai seperti 24 banding 3,14. Kalau 24 banding 3 itu artinya bisa masuk sekitar 7 bola ke dalam kotak. Padahal ini hanya tepat satu bola untuk satu kotak. Maka kalau jawaban C kekecilan, maka jawaban E kebesaran. Maka mau tidak mau, jawaban yang tersisa harus 6 banding 6 banding 6 banding B. Saya ulang lagi ya. Karena soalnya, perhatikan, karena soalnya perbandingan volume kotak di awal dibandingkan bola, padahal bola lah yang pakai pi, ya. Karena di bola ada lingkaran, berarti nilai pi tidak bisa diletakkan sebagai awal peletakan. Nggak boleh di awal. Maka jawaban A bukan. B bukan. Berikutnya, ya, karena bola ada di dalam kotak, bukan kotak yang ada di dalam bola, berarti volume kotak lebih besar daripada volume bola. Nah, kalau nilai pi 3,14 berarti 3 pi 3 kali 3 9. 4 tidak lebih besar daripada 9. Maka ini juga keliru, ya. Namun kalau 24 per pi terlalu besar, 24 per 3. Artinya kurang lebih ada 7 bola di dalam sebuah kotak. Padahal ini hanya tepat satu kotak saja. Maka dengan cara memilih tanpa kemudian mencari, kita bisa memastikan jawabannya 6 per pi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan kalau ingin ditanyakan. Baik, saya juga ingin ya, kalau seandainya harus dibuktikan, kita buktikan. Silakan. Ya, jadi itu ya. Jadi boleh pakai rumus, tidak pakai rumus pun tidak mengapa. Karena temanya kita diminta untuk memilih salah satu jawaban dari jawaban yang disiapkan. Oh, boleh diulang? Boleh ya. Oke, saya ulang. Sebuah kotak pembungkus bola. Kotak membungkus bola. Artinya bola lebih kecil daripada kotak. Buktinya kotak digunakan membungkus bola. Ya, gitu kan? Nah, kemudian pertanyaannya adalah perbandingan volume kotak dengan bola. Artinya kotak lebih besar daripada bola. Karena nilai pi itu 3,14 dan pi identik dengan bola, ingat ya, rumus V volume bola 4/3 pi R pangkat 3, maka ada pi-nya. Maka nilai pi itu letaknya ada pada kedudukan bola di belakang, bukan di depan. Maka jawaban A dan B dibuang karena pi-nya di depan. Nah, karena kotak yang lebih besar daripada bola, berarti 3 kali pi, artinya pi nilainya 3,14, 9, 4 banding 9, menunjukkan 9 lebih besar daripada 4. Maka jawaban C juga dibuang. Sementara 24 bagi 3, 24 bagi pi, nilainya 7 lebih, ya 7 lebih, itu artinya kotaknya terlalu besar, sehingga bisa muat berapa bola.
maka ini juga bukan nilai yang tepat karena dia berimpitan pada dinding kotak, maka satu-satunya jawaban yang layak dipilih adalah 6 per pi. Paham? 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 Bisa ya? Perlu dibuktikan? Atau bisa dilanjutkan? Oke, baik ya. Nah, kembali ke soal selanjutnya ya. Baik. Begitupun soal nomor 2. Ya, begitupun soal nomor 2. Izin, karena jawaban D dan E-nya ada di bagian atas, kita pindahkan. D-nya 14X tambah 10. E-nya 16X tambah 16. Saya tulis di sini ya. D-nya 14X tambah 10. Dan E-nya 16X tambah 16. Begitu kalau nggak salah. Cek dulu ya. Ya, betul ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, tolong yang mic-nya bisa digunakan. Tolong baca soalnya sebentar. Satu orang saja. Ya udah, saya matikan saja mic-nya ya. Ya, baik ya. Nah, saya saja yang ngomong dulu. Saya sebenarnya ingin sebagian adik-adik bisa juga berpartisipasi ya. Baik ya. Sebuah peti berbentuk balok, tepiannya akan dibuat dari bahan kawat. Nah, ini bacanya kalau kita masih di sekolah dulu ya, rusuk-rusuknya namanya ya. Peti tersebut memiliki ukuran panjang X tambah 2, lebarnya X tambah 1, kemudian tingginya 2X tambah 1. Pertanyaannya ya, panjang seluruh kawat yang dibutuhkan untuk membuat tepian peti. Oke lah, kita coba membuat ilustrasinya supaya deskripsinya sederhana. Nah, ini ya, ini sebuah kotak atau peti, ya, ini peti atau kotak. Bisa diperhatikan. Nah, ini ya. Tentu di sini ada unsur panjang, lebar, dan juga tinggi, ya. Panjang, lebar, dan tinggi. Tapi juga ingin saya sampaikan, jadi arah soal tes CPNS atau sekolah kedinasan itu arahnya sebenarnya bukan menghafal rumus, tapi memahami konsep ya. Berarti panjangnya, ini panjang, yang ini panjang, berapa ukurannya? X tambah 2. Lebar, X tambah 1. Tinggi, 2X tambah 1. Nah, sekarang perhatikan ya. Karena temanya adalah memilih jawaban, bukan mencari jawaban. Perhatikan, bukan mencari jawaban. Ada bedanya antara mencari jawaban dengan memilih jawaban ya, adik-adik sekalian. Kalau sekadar memilih jawaban, adik-adik bisa fokus pada satuannya. 12, 14, 18, 10, dan 16. Apa artinya? Bukankah bilangan satuannya ini nggak ada yang sama, semuanya beda? Maka kenapa nggak kita konsentrasi pada satuannya saja? Panjangnya 2. Tentu ada 4 panjang. 1, 2, 3, 4. 4 kali 2, 8. Lebarnya 1. Satunya, nggak usah lihat X-nya ya. Juga ada 4. 1, 2, 3, 4. 8 tambah 4. Tingginya juga 1 kali 4, 4. Sekarang coba tambah. Coba tambah. 8 tambah 4 berapa? 12. 12 tambah 4 berapa? 6. 16. Maka satuannya harus 16. Bukan 12, bukan 14, bukan 18, bukan 10. Cuma satu. Selesai. Kan cuma milih. Ya, kan cuma milih. 16. Jadi kalau pertanyaannya adalah memilih, maka mencari itu salah satu cara untuk memilih. Bukan satu-satunya cara. Nah, bagusnya lagi mencarinya untuk memilih. Nah, seperti ini ya. Tidak dicari semuanya, tapi untuk dipilih. Jawabannya 10, 12, 14, 16, atau 18. Begitu ya. Nah, apalagi kalau kita hafal rumus, gampang lagi ya. Hafal rumus. Panjang semua rusuk dari kubus atau segi balok gitu kan. Rumusnya kan 4
kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Kan ini rumusnya. Karena ada 4 yang panjang, 4 lebar, 4 4 ya. Nah, rumus ini jangan sekedar dimaknai sebagai rumus. Perhatikan itu ya. Rumus itu tidak dimaknai semata-mata sebagai rumus, tapi juga sebagai hubungan dari bilangan bulat. Artinya, panjang, lebar, dan tingginya kalau dikali 4 harus kelipatan 4. Maka, tidaklah 14 kelipatan 4, 18 juga bukan kelipatan 4, 10 bukan kelipatan 4, yang kelipatan 4 itu hanya 12 dan 16. 12 itu 4 kali 3, 16 itu 4 kali 4. Maka kalau jumlahnya 2 tambah satu hasilnya 4, ya bukan kali 3, tapi kali 4. Maka jawabannya 16. Tes, tes, satu, dua. Tes. Nggak ada suara? Ada suaranya nih? Suara saya kedengaran?